Selamat bergabung kembali, masih dalam rubrik Lawatan Semesta. Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang pengenalan diri. Kalau tadi ada tahapan yang pertama adalah berhenti di kekinian, kemudian tahapan kedua adalah pengelolaan emosi. Baik, emosi ini kan kadangkala reaksi. Yes. Reaksi terhadap stimulus, terhadap rangsangan yang ada di sekitar kita. Betul. Kalau reaksi itu mempunyai suatu nilai terhadap eksistensi kita, maka akan keluar emosi kita. Betul. Contoh paling dekat adalah ketika kita mendengar berita kematian. Kalau berita kematian itu adalah orang dekat kita, maka kita akan bersedih. Kalau berita kematian itu adalah orang yang kita benci, mungkin ada rasa senang. Tapi kalau yang meninggal tersebut adalah kita nggak ada tautan sama sekali, ya kita biasa saja. Nah, cuman apakah orang yang tidak memiliki emosi itu yang lebih baik, atau memang atau bagaimana ini pengelolaan emosi yang ideal itu, Pak Nur? Api. Emosi kan efek ya, efek dari informasi yang diterima oleh panca indera, disimpan oleh memori kita. Jadi akhirnya di memori itu menjadi dicocokkan dengan disimpan di situ sampai muncul yang namanya meaning atau makna. Makna ini akan menimbulkan yang namanya keterikatan. Jika makna ini dianggap, maka kalau kita berbicara meditasi, kita akan membahas satu topik yang disebut dengan keterikatan atau kelekatan. Dari mana kelekatan itu muncul? Dari sumber informasi yang kita terima secara panca indera, dari mata, dari telinga, dari aroma, dan lain-lain. Sampai dibentuk menjadi sebuah informasi, kemudian dikasihlah makna atau label. Oh, ini punyaku. Oh, ini penting. Ini tidak penting. Oh, ini musuh, ini guru, ini suci, ini nggak suci. Dari situ sebenarnya emosi itu muncul. Emosi ibarat sebuah tabungan. Semakin lama emosi ini kita miliki, semakin dia juga akan menguat. Semakin lama emosi ini kita miliki, semakin dia akan melekat. Makanya disebut dengan kelekatan emosi. Sebenarnya saat manusia marah, dia karena luapan emosinya atau karena maknanya? Sebenarnya karena makna yang tersimpan. Kalau maknanya berubah, kalau maknanya berubah, emosinya berubah. Meaning, kita semua ini hidup dengan makna. Meditasi kita makanya proses menyadari makna harus jelas. Ada hukum-hukum yang harus kita pahami. Ada makna-makna yang kita pahami. Maka di dalam kekinian kita belajar, sebenarnya aku memaknai hidup ini seperti apa? Aku memaknai manusia seperti apa? Aku memaknai emosi seperti apa? Dalam meditasi ada 3 hal mendasar yang harus kita pelajari. 1, kalau bahasa Sanskertanya anicca. Anicca artinya sesuatu ini anicca, anatta, dukkha. Sesuatu ini anicca, anatta, dukkha. Segala sesuatu ini sebenarnya netral. Oke. Stimulus itu bersifat netral, ya kan? Ini kehidupan ini basically netral gitu. Dan dia akan mempunyai makna khusus sampai kita memberikan makna. Yang kedua adalah sebenarnya itu bukan aku. Ketika memberikan makna itu berarti bukan aku sesungguhnya. Saat kita berikan makna itu aku. Oke. Contoh lagi. Tadi sebelum saya memberi salah ini kan tidak ada di pikiran saya. Karena masih belum ada makna. Sekarang aku memberi salah. Berarti ini salahku. Ini penting untuk aku, makanya aku simpan dengan baik. Tapi kalau ya sudahlah, ya biasa. Oke. Hukum pertama bahwa sesuatu pasti berubah. Yang kedua adalah netral. Yang ketiga, hukum yang ketiga adalah hukum yang ketiga. Saat kita melekat kepada keduanya, muncullah penderitaan termasuk emosi tadi. Sebenarnya kita menderita karena kita memaksakan yang harusnya berubah tidak berubah, yang harusnya tidak berubah berubah. Kemudian yang kedua, karena kita memaksakan sesuatu yang tadinya netral harus menjadi punya nilai, embel-embel, nilai, nama, dan lain-lain. Lalu, bagaimana mengenali emosi? Pahami hukum dasar ini. Isi hidup dasarnya 3. Semuanya pasti berubah. Yang kedua adalah netral. Yang ketiga, kedua-duanya kalau dilanggar pasti terjadi duka. Apa itu duka? Ya kesedihan, ya kemarahan, ya kebencian. Lalu kenapa kebencian muncul? Ya tadi. Yang harusnya berubah tidak mau berubah. Yang harusnya tidak berubah dipaksa berubah.
yang tadinya itu netral dipaksa memiliki nama. Ya, agamaku, bukuku. Loh, kalau gitu berarti kita nanti tidak akan punya konsep dong. Bagaimana memaknainya supaya kita tidak sensitif? Jenengan tadi ngomong ada saudara yang meninggal kita sedih. Ada keluarga yang meninggal sedih. Tapi kalau musuh yang meninggal kita senang gitu. Kurang satu musuh saya. Motorkon kira-kira. Tanya gitu kan. Kalau teman biasa ya biasalah. Kalau orang pinggir jalan nggak mau tahu lah kita. Bukan tentang emosi atau tidak emosinya sebenarnya. Makna apa yang kita lekatkan. Maka kita hidup ini dengan bayang-bayang makna. Kalau maknanya itu penting, kita akan memaknainya penting. Muncul di situ emosi. Berarti yang harus digocoi, yang harus dipegang itu adalah cara memaknai. Semua hal itu berubah. Semua hal itu netral. Maka di sanalah kita tidak akan mengenal duka. Yes. Ada lagunya. Dasarnya itu. Lagunya ada. Apa itu? Duka, sirnala duka. Baru muncul asa, rai, bahagia. Kan gitu. Yes. Jadi kunci kebahagiaan itu memang menghilangkan duka. Itu Asep ya paham, Pak Nur. Artinya semua orang tahu kalau dasarnya kan di balik hilangnya duka pasti akan ada bahagia. Betul. Cuman duka ini mereduksinya, ini yang informasi yang baru. Ketika kita kehilangan rasa lekat, menetralkan semua stimulus yang terjadi di sekitar kita, dan menyadari bahwasanya semua itu pasti akan berubah. Tidak ada yang menetap. Misalkan yang jadi dekan tidak akan menjadi dekan. Kan gitu. yang tersiksa nggak selamanya juga akan tersiksa. Bagi yang merasa tersiksa. Tetapi merasa tersiksa itu duka. Jadi itu yang harus dirubah, harus disadari. Jadi tidak ada segala sesuatu pun di muka bumi ini yang tidak berubah. Dan yang kedua, semuanya itu bersifat netral. Karena kalau kita memberikan sedikit penekanan label nilai, itu menjadi sumber duka kita. Berarti yang pertama tadi berarti dalam kekinian, kedua pengolahan emosi, dan cara mengolah emosi itu adalah dua tadi, agar kita tidak terjebak pada duka. Setelah itu apa lagi untuk mengenali diri? Atau dari dua ini? Dalam mengenali itu kemudian kalau kita menyadari. Dalam saya revisi. Karena kita sudah ada, nggak perlu lagi kita kenali. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari diri kita. Betul. Nah, kalau kita sudah masuk ke sini, kita sudah berbicara teknik, Pak. Sudah ngomong how to. How to. Katakanlah ini teknik meditasi dalam mengenali emosi, dalam mengenali pikiran, dalam mengenali perasaan. Ada dua teknik yang berkembang di dunia ini. Ada yang namanya meditasi objek tunggal, ada yang namanya meditasi beragam objek. Dengan bahasanya ada namanya meditasi vipassana, ada samatha. Vipassana dan samatha. Vipassana ini apa saja yang tadinya bukan objek, jadikan objek. Pengamatan. Kemudian samatha ini, apa saja yang bukan objek, tinggalkan. Contoh, sekarang kita masuk pada teknik. Saya sekarang mau ngamati rasa marah. Objeknya. Pendekatannya apa? Samatha. Samatha objeknya tunggal. Ya sudah, berarti saya mengamati kemarahan ini. Amati. Tiba-tiba di tengah-tengah pengamatan saya, tengah-tengah fokus saya muncul suara motor, suara orang nelpon dan lain-lain. Bagaimana? Kalau di pendekatan samatha, kita tidak boleh terganggu. Tetap masih pada pengamatan kita. Fokus. Kesedihan abaikan. Samatha. Model konsentrasi objek tunggal. Yang kedua adalah vipassana. Apa saja yang bukan objek, jadikan objek. Contoh pertama, kita ngamati kemarahan. Tiba-tiba muncul rasa senang. Ya sudah, jadikan rasa senang ini sebagai pengamatan juga. Maka efeknya yang akan muncul Bapak Agung, yang akan muncul. Mereka yang akan berlatih tentang kesaktian, kehebatan, fokus, kekebalan, dan lain-lain. Ini bagusnya pakai samatha. Karena memampatkan satu objek menjadi sesuatu yang kita betul-betul bisa amati utuh. Jadi lebih pejal objeknya. Tapi kalau mereka mau menemukan ending meditasinya adalah kebijaksanaan, vipassana adalah jalannya. Karena di vipassana disebutkan begini, sesuatu pasti berubah. Kayak yang tadi. Sesuatu sejatinya netral. Kalau saat ini kita marah, kita amati, sebentar lagi mungkin akan tidak marah. Atau frekuensinya turun. Dua tujuan yang berbeda, dua teknik yang berbeda.
Tidak semua orang memahami itu. Oh, saya meditasi. Yang mana? Kalau ending meditasinya adalah kebijaksanaan, samatha kurang pas. Cocoknya pakai vipassana. Tapi ada tapinya. Samatha adalah gerbang menuju ke sana. Itu sama-sama bolak-balik. Kita di samatha dulu bawa ke vipassana, atau vipassana dulu baru ke samatha. Cuman endingnya, mereka-mereka yang mendalami vipassana biasanya melihat sesuatu ya tadi. Semua netral, berubah, dan semua bisa jadi penyebab duka. Kapan? Saat kita memaksakan sesuatu yang berubah tidak berubah, yang tidak berubah, berubah. Saat memaksakan sesuatu yang netral harus punya identitas. Lah itu samatha. Ya kan? Nah itu namanya bukan pengenalan, penyadaran. Kita mengambil cara yang mana gitu kan. Seperti kalau kita berbicara makro atau kehidupan yang lebih luas, kita ngamati, oh daun dari tidak ada, kemudian jadi pupus, kemudian hijau, kering, mati. Nah, kita seperti itu sama vipassana. Oh buah, pertama tidak ada bunga, kemudian pentil, nom, tua, matang, bosok. Nah, itu kajian-kajian di vipassana. Endingnya apa? Tapi kalau samatha itu hanya satu segmen. Yes. Buah ya buah ketika buah itu ada gitu ya. Kita fokus saja buah. Yang berkembang di dunia-dunia tradisional yang di situ endingnya adalah kesaktian, mereka menggunakan samatha. Nah, yang ketiga? Dua tadi. Cuma dua saja ya. Jadi dua. samatha sama yang besarnya dua. Okay. Dari samatha ini nanti berkembang lagi meditasi musik. Ya musik kuwi wae. Meditasi mantra. Mantranya itu aja kan. Meditasi gerak-geraknya itu saja kan. Jadi objek-objek yang tunggal itu maksudnya samatha. Termasuk kita baca mantra, mantranya cuma itu saja, zikirnya itu saja. Itu kita mengasah fokus. Tekniknya samatha. Tapi kalau kita mengamati buah jatuh, kemudian ada lalat, kemudian ada orang, ya sudah amati. Setelah hilang, ya sudah dia hilang gitu. Kita melihat air yang mengalir, tapi kita nggak ikut mengalir. Ataukah gini, si vipassana itu adalah bentuk expand dari samatha. Katakanlah ketika saya meditasi samatha fokus pada cangkir ini. Kemudian ternyata ada selain cangkir, ada aspak dan ada tekum. Maka saya meninggikan kesadaran. Penglihatan saya menjadi fokusnya ketiga hal ini menjadi sebuah kesatuan. Ataukah seperti itu? Bukan juga ya? Itu jalan yang bisa ditempuh masing-masing. Bisa jadi juga digabungkan. Masih tetap samatha itu berarti ya? Oke. Itu jalan yang bisa ditempuh masing-masing. Bisa juga ditempuh bertahap. Termasuk kalau sudah vipassana kita bagus, masuk ke samatha gampang. Karena kita sudah tidak terbiasa, tidak terdistorsi oleh objek apapun. Artinya keberadaannya disadari tetapi tidak mengganggu penenangan. Kalau dalam prakteknya begini, samatha vipassana itu begini. Pertama kita ngambil objek, pokoknya nafas. Ngamati nafas, keluar masuknya nafas. Tiba-tiba ada suara di sana. Ya sudah, suara itu aku amati sebagai teman mengamati nafas. Vipassana. Sebagai teman mengamati nafas, oke. Ya, kalau samatha ada suara di sana. Aku fokus ke nafas. Seakan-akan nggak dengar suara itu. Paham ya bedanya ya? Okay. Nah, mereka yang nggak mengerti dua hal ini, yang nggak menyadari dua hal ini, aku udah meditasi kok. Kalau untuk pelepasan emosi yang pas yang mana? Ya vipassana lah. Karena kenapa? Emosi kan nggak tetap. Dengan menetralkan akhirnya ya. Emosi kan nggak tetap. Ya. Dia punya siklus, dia punya intensitas, dia punya sudahlah. Tidak ada yang namanya samudra menggenggam ombak. Ada waktunya dia akan pergi sendiri. Tidak ada yang namanya langit menggenggam awan. Dia akan pergi sendiri. Kira-kira vipassana begitu. Saat kita mampu melihat kayak tadi. Penjaringan nanya, akan terjadi bencana besar gitu. Kita sudah dalam proses itu gitu. Tinggal sekarang siapa yang akan memurnikan dan dimurnikan gitu. Sekarang kita memaksa, kita harus fokus pada satu titik. Arsip-arsip penting untuk direksi. Ya, apakah memang iya kehidupan seperti itu? Maka mereka-mereka yang menjalani vipassana lakunya, oh kamu diomongin sama orang itu ya, mungkin dia tidak ngomongi aku, dia hanya ngomong informasi yang dia miliki tentang aku. Oke. Beda loh ya. Dia marah kepada aku. Enggak, dia memaknai emosinya, maknanya tentang aku dengan yang namanya reaksi marah. Karena dia merasa tidak tercukupi, karena dia merasa dihina. Dia merasa dihina karena dia merasa tidak terima dengan apa yang dia miliki.
Tapi seandainya dia nerima, apakah ada kesedihan? Ya, ujung-ujungnya kan kita berbicara psikologi kan ketidakterimaan. Acceptance sana ya. Acceptance ujung-ujungnya. Lah, vipassana ini sangat bagus sekali kalau kita berbicara penerimaan. Lah, tadi di awal saya mengatakan bukan pengenalan, bukan penyadaran. Sadar ya, kita ini sudah selesai kok. Apa yang mau dikenali? Tangan ya itu saja, nafas ya itu saja, pikiran ya itu saja. Cuman kita tidak pernah menyempatkan untuk mengamati itu. Oke. Nonton, Pak. Jadi sahabat pembelajar kampus desa. Wow. Ini cukup padat. Aja terharu loh. Jadi cukup padat informasi yang kita dapatkan bagaimana mengelola emosi. Ada 2 poin penting tadi, bahwasanya yang pertama tadi adalah semua hal berubah dan semua hal itu netral. Nah, kemudian dari sini untuk prakteknya itu memiliki bisa dilakukan dengan 2 pendekatan. Ada pendekatan samatha di mana kita memfokuskan pada satu titik dan mengabaikan yang bukan stimulus lainnya yang bukan objek pengamatan kita, atau yang vipassana kita menggunakan multi objek sebagai bahan pengamatan kita. Sehingga dengan begitu maka kebijakan kita itu lebih terasah. Yes. Kita lebih memiliki banyak point of view ya. Yes. Jadi lebih point of view. Holistik. Apa istilahnya? Kartunin diri. Oke. Sahabat pembelajar kampus desa. Diskusi ini masih belum berhenti. Kita masih ada lagi segmen yang ketiga. Jadi tunggu dan kemudian join lagi di channel Kampus Desa Indonesia. Assalamualaikum.